Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughriq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Berjumpa kembali dengan acara ngaji channel buat para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, khususnya ikhwan dan akhwat Thoriqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Menurut para ulama ada 3 kondisi hati manusia, yang mana hati atau qalbu itu sering berubah-ubah. Yang pertama adalah kondisi hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah hati yang selalu gundah gulana. Kalau bahasa sekarang mungkin hati yang galau. Ya, hidupnya hatinya itu resah, ya, gelisah, khawatir. Ya. Kalau diibaratkan hati yang sakit ini seperti halnya cermin yang retak. Ya, sehingga kalau dihadapkan kepada objek di depannya itu tidak akan sempurna, ya, menampilkan gambarnya. Diibaratkan hati yang sakit itu selalu melihat orang lain ini terlihat buruk. Ciri-ciri hati yang sakit itu adalah lemah dalam imannya, kurang semangat dalam ibadah, ya, kurang semangat dalam berjuang, ya, dalam kebaikan. Perasaannya biasa saja ketika terlambat sholat, terlambat jamaah, ya, terlambat zikir, ya, melewatkan zikir, ya, melewatkan sholat sunnah, ibadah yang lain. Itu perasaannya biasa saja. Ini ciri-cirinya hati yang sedang sakit. Kemudian yang kedua adalah hati yang mati. Ini lebih parah lagi dari sakit, karena hati yang mati ini sudah tidak ada rasa lagi terhadap Allah, sudah tidak ada rasa lagi terhadap Rasulullah. Ini naudzubillah min dzalik. Hati yang mati ini diibaratkan seperti cermin yang tertutup oleh cairan aspal, ya, sehingga hitam pekat, tidak mampu melihat atau menerima gambar objek di depannya. Sehingga orang yang hatinya mati, yang terlihat hanya buruknya, tidak ada baik-baiknya sama sekali. Ciri-ciri orang yang hatinya mati adalah sinis terhadap ajaran Islam, ya, sinis terhadap ajaran Rasulullah, kadang malah membenci, mencaci, ya, ajaran-ajaran Rasulullah. Orang yang hatinya mati sudah tidak mampu lagi menerima nasihat-nasihat kebaikan, ya. Hidupnya selalu berbalut dengan maksiat, ya, bergelimang dosa, dan tidak ada rasa penyesalan atau takut terhadap azab-azab Allah. Naudzubillah min dzalik. Inilah kondisi hati yang mati, ya, tidak bisa menerima, ya, ayat-ayat Al-Quran, ya, sudah tidak bisa menerima cahaya-cahaya dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah hati yang hidup atau hati yang selamat. Ciri-ciri manusia yang hatinya hidup adalah selalu kuat dalam keimanan, ya, selalu semangat dalam ibadah, selalu semangat dalam berbuat kebaikan. Ya. Dia akan menyesal apabila terlewat, ya, waktu sholat, ya, terlewat waktu berjamaah, terlewat zikir. Dia akan sangat menyesali. Jadi waktunya itu tidak ingin dibuang sia-sia, ya, tanpa ibadah kepada Allah. Inilah hati yang selamat, hati yang sudah hidup, ya.
Kemudian pertanyaannya, bagaimanakah menyembuhkan hati yang sakit dan menghidupkan hati yang mati? Tiada lain adalah dengan perbanyak zikrullah. Zikrullah ini memang suatu perbuatan yang agung, fadilahnya luar biasa, ya, untuk kesehatan hati kita. Karena hanya dengan mengingat Allah, ya, hati yang resah, hati yang gundah, hati yang gersang ini akan menjadi tenang. Untuk itu mari, ya, buat kita, ya, khususnya ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, kita bersyukur alhamdulillah, ya, sudah mendapatkan talqin zikir sehingga kita mengamalkan zikir, ya, dengan lebih mantap, ya, gunanya untuk menghidupkan hati kita, untuk menyembuhkan hati kita yang sakit, ya, sehingga hati kita bercahaya, ya, selalu semangat dalam ibadah. Jadi silahkan kita renungi, ya, diri kita ini dalam kondisi manakah kolbu kita. Apakah sakit? Apakah dalam kegelapan atau hati kita itu mati, ya, atau sebaliknya hati kita ini sudah hidup semangat dalam ibadah. Ini hanya kita yang tahu. Silahkan kita resapi, ya, kita angen-angen kalau orang Jawa bilang, introspeksi diri, dalam kondisi manakah kolbu kita. Kalau memang sedang malas ibadah, ya, itu tandanya hati kita sakit, itu tandanya kita kurang dalam zikir, ya. Makanya mari kita lebih giat lagi, ya, lebih semangat lagi dalam berzikir untuk menghidupkan hati kita, ya, untuk menyelamatkan hati kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.